Pemirsa, Hakim sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kerap mencecar saksi karena keterangannya berbeda dengan keterangan saksi pada sidang sebelumnya. Ada kesan saksi tidak sepenuhnya terbuka. Benarkah para saksi terancam? Inilah Top Review. Inilah momen ketika Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati berpelukan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai terdakwa terlihat kompak mengenakan pakaian putih. Sidang kali ini menghadirkan 10 saksi, di antaranya asisten rumah tangga keluarga Ferdy Sambo, Susi. Susi yang kembali dihadirkan sebagai saksi nampak langsung menghampiri Putri Chandrawati yang duduk di samping pengacara dan langsung memeluknya dengan erat. Putri juga terlihat mendekap erat Susi. Setelah momen saling peluk tersebut, Susi kemudian menghampiri Ferdy Sambo dan mencium tangannya. Dalam sidang ini 10 orang saksi, 3 saksi diantaranya merupakan petugas Satpam bernama Alfonsius, Marjuki, dan Damianus. Kemudian 3 orang asisten rumah tangga, yakni Abdul Somad, Susi, dan Diryanto, serta 4 orang ajudan bernama Azan Romer, Prayogi Iktara Wakaton, Farhan Sabilillah, dan Daden Miftahul Haq. Sebenarnya ada saksi lainnya yang dipanggil, yakni 2 orang ART dan kakak kandung Ferdy Sambo, Leonardo Sambo, namun tidak hadir. Saksi pertama yang dimintai keterangan adalah ajudan Sambo, Daden Miftahul Haq. Ia ditanya seputar kegiatan yang ia lakukan sejak tanggal 1 hingga 7 Juli 2022, sebelum kejadian pembunuhan Brigadir Joshua. Dia manggil saya, Le, selama ini kau ada punya rasa jenuh atau tidak? Saya bilang gitu kan. Apa, punya rasa apa? Rasa jenuh, yang mulia. Oke. Terus saya tidak terlalu menggubris, kemudian setelah jalan, baru saya bilang, dia tanyakan ada nggak sih rasa jenuh gitu kan. Kemudian kalau tidak salah saya jawab, yang namanya bekerja pasti ada rasa jenuh, saya bilang gitu. Cuman saat itu saya sampaikan harus pintar-pintar mensiasatinya, Le, saya bilang gitu. Jadi kita harus punya target hidup seperti itu. Tahun pertama harus bisa berbuat apa, tahun selanjutnya harus berbuat apa. Terus saya ingat betul, yang mulia, ketika saya menyampaikan, ya intinya kita harus punya resolusi. Nah, di kata resolusi itu, yang mulia, dia menepuk tangan saya sampai handphone saya jatuh ke kaki, yang mulia, gitu kan. Nah, kalau tidak salah dia sampaikan seperti ini. Nah, itu dia. Gua nggak punya resolusi, Le, gitu kan. Kenapa? Saya bilang gitu. Saya agak kaget gitu kan, kenapa? Karena dia agak kenapa gitu kan, agak keras seperti itu bilang saya. Kenapa ya, gitu kan. Habis itu saya lupa pembicaraan lagi. Yang saya ingat itu saya sempatan saya bilang, makanya kamu nikah, saya bilang gitu. Kenapa? Gitu kan. Karena kalau kita melayani pimpinan, fokus kita, konsentrasi kita tentu kepada pimpinan, tapi untuk diri kita sendiri harus ada yang memikirkan. Seperti itu kurang lebih, yang mulia. Hakim juga mencecar saksi Daden Miftahul Haq terkait kapan pertama kali mengetahui Joshua meninggal dunia. Hakim menyebut keterangan Daden berbeda dengan keterangan saksi lainnya. Saudara, ya, saya tanya lagi ya. Siap. Kapan saudara tahu Ya. Nah, saudara korban meninggal dunia? Ya, setelah itu baru diceritakan saudara Romer, yang mulia. Ada kejadian gitu kan. Seingat saya waktu itu Romer baru menceritakan ada kejadian di 46 gitu kan, Joshua nembak itu. Tapi kalau pas meninggalnya itu, saya baru ingat subuh, yang mulia. Keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan saksi lain. Siap. Mana yang benar? Ya, yang saya ingat seperti itu, yang mulia. Keterangan saudara berbeda. Siap. Reza 2-3 kali kami periksa mengatakan saya digeledah oleh saudara Daden.
Saudara kemarin mengatakan, oh saya nggak menggeledah yang mulia, saya cuma megang saja. Iya, betul yang mulia, saya tidak Tapi menggeledah. dia bilang, saya digeledah oleh saudara Daden. Apakah saya membawa senjata api? Kalau dia memegang tidak akan memeriksa paha saya 2 kali. Itu saya tanyakan berulang kali. Siap. Saya tidak menggeledah yang mulia. Saya berkata jujur, saya tidak menggeledah gitu. Saya juga mendengar keterangan saudara Reja itu, bahkan dia bilang sampai buka joknya. Saya tidak ada menggeledah sama sekali yang mulia. Saya kasih tahu kalau berpakaian preman ke Biro Propos itu tidak pas untuk pakai senjata karena dia bukan fungsinya seperti itu yang mulia. Sayangnya CCTV di Rumah Saguling tidak dijadikan barang bukti di sini. Siap. Kalau CCTV itu ada, pasti keterangan saudara yang entah keterangan saudara yang benar atau keterangan Reza yang benar. Saksi lainnya, Marzuki, yang merupakan Satpam Komplek Polri Duren 3 mengatakan mendengarkan lebih dari 3 kali suara tembakan saat peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua. Marzuki mengatakan suara tembakan terdengar pukul 5 sore. Kapan saudara mendengar suara tembakan? Kurang lebih jam 5 yang mulia. Kurang lebih jam 5. Berapa Siap. kali saudara dengar suara tembakan? Sekitar 3-an yang mulia. 3 atau lebih? Lebih daripada 3. Lebih dari Siap. 3. Apa yang saudara lakukan? Saya cuma sempat menoleh keluar ke arah gerbang utama yang mulia. Ke arah gerbang utama, terus? Siap. Suasana sepi, ya udah saya di situ lagi gitu yang mulia. Saudara duduk lagi. Iya, siap. Sementara itu, saksi Azan Romer ditanya mengenai kronologi sebelum Joshua tewas. Kali ini, hakim mengkonfirmasi apakah Ferdi Sambo tiba di rumah Duren 3 sebelum Joshua tewas. Saksi Romer kemudian mengatakan saat Ferdi Sambo tiba di Duren 3, posisi Joshua sedang berada di taman depan rumah. Romer juga mengungkapkan durasi waktu antara Ferdi Sambo tiba di rumah Duren 3 dengan peristiwa penembakan diduga berjarak 5 menit. Dalam kesaksiannya, Romer mengaku melihat senjata api jenis HS terjatuh dari tangan Ferdi Sambo saat turun dari mobil di depan rumah Duren 3. Saksi mengaku sebelumnya tidak pernah melihat Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan. Baru saya datang ke sana untuk membantu membuka pintu. Oke, buka pintu saudara. Betul yang mulia. Terus? Cerita coba. Terus setelah itu Bapak turun, setelah turun saya melihat senjata yang jatuh yang mulia. Senjatanya jatuh. Siap yang mulia. Senjata apa itu? Seingat saya HS yang. Seingat saudara HS. Terus? Terus saya sebagai ajudan mau ngambil senjata yang jatuh yang mulia. Tapi sebelum saya ambil udah keambil duluan. Sudah diambil duluan. Betul yang mulia. Terus apa disampaikan oleh terdakwa kepada saudara? Tidak menyampaikan apa-apa yang mulia. Oh, sudah diambil dia. Saya langsung diambil yang mulia. Oke, terus? Saudara habis itu? Habis itu senjata diambil, terus saya cuma menutup pintu yang mulia. Nutup pintu. Kemana terdakwa? Berjalan ke arah garasi belakang. Berjalan ke arah garasi belakang di rumah Di rumah apa? 46. 46, Duren 346. Saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan apa? Saya ngelihatnya pas ngambil senjata aja yang mulia. Tapi Iya, setelah menggunakan hitam. sarung tangan apa? Sarung tangan hitam. Sarung tangan hitam. Apakah biasa sarung tangan itu digunakan oleh terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak. Pada waktu di dalam mobil saudara tahu nggak kapan dia mengenakan sarung tangan itu? Tidak tahu yang mulia. Terdakwa Ferdi Sambo membantah keterangan Romer mengenai sarung tangan dan senjata. Sambo menegaskan tidak memegang senjata HS-9 milik Joshua. Romer, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menggunakan sarung tangan turun dari kendaraan. Oke. Kemudian yang kedua, senjata yang jatuh itu bukan senjata HS, tapi senjata pribadi saya, Combat Wilson, yang mirip tadi disampaikan. Kemudian keterangan Romer juga bahwa pada saat masuk pintu utama kamar Duren 3 itu terbuka, saya sanggah karena saya masuk menjemput istri saya itu, saya membuka pintu kamar istri saya. Oke. Kemudian
Saudara Romer juga menyampaikan melewati tubuh korban Joshua, itu tidak, Pak. Karena kami menghindari untuk istri saya melihat tubuh korban sehingga saya lewatkan mepet dengan TV waktu itu, Pak. Kan rumahnya memang kecil. Oke. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua melihat kejanggalan keterangan saksi, khususnya dari para ajudan Ferdi Sambo. Sidang masih akan berlangsung lama. Adu jeli dan strategi antara kuasa hukum terdakwa dengan jaksa penuntut umum akan terus mewarnai jalannya sidang. Di sisi lain, publik ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi, sekaligus ingin keadilan ditegakkan.